Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan membawakan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah rahimakumullah, malam ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat perlu untuk kita bahas. Kita beri judul Untukmu yang Merinduinya. Kira-kira siapa yang kita rindui? Bulan Ramadan. Dalam hitungan hari, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan itu. Bulan yang disebutkan oleh Imam Nur Rajab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, itu adalah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada seorang hamba. Beliau berdalil dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada dua orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka berdua masuk Islam. Yang satu memiliki kesungguhan sampai dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia meninggal dunia, mati syahid. Yang teman satunya lagi hidup 1 tahun setelahnya, kemudian dia meninggal di atas kasur. Yang satu meninggal di medan jihad, kemudian yang satu lagi meninggal di atas kasur. Maka kemudian diriwayatkan bahwa ada yang bermimpi bahwa orang yang meninggal setahun setelah orang yang meninggal di jalan Allah tersebut, lebih dahulu dia masuk surga. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebuah keheranan, menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa ini bisa terjadi? Bukankah yang satu sahabat yang berjihad, yang merupakan puncak dari segala amal adalah jihad, sampai dia syahid fi sabilillah, yang kemudian sahabatnya masih hidup 1 tahun setelah itu, lalu dia meninggal di atas kasur. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa shalla ba'dahu kadza wa kadza salatan. Bukankah yang hidup setahun setelah itu dia telah melaksanakan salat, berbagai macam salat. Wa adraka ramadhana fasamahu. Bukankah dia juga telah menemui Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia berpuasa. Fawalladzi nafsi biyadih,
Kata Rasulullah, dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, anna bainahuma la'abad mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh jarak antara mereka berdua antara langit dan bumi. Ya subhanallah. Maka orang-orang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan adalah kenikmatan yang sangat besar bagi siapapun yang Allah takdirkan berjumpa dengannya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan. Sebagaimana dulu para ulama salaf, mereka selalu memohon kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka selalu berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan yang penuh berkah tersebut. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirindui oleh orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka merindukan Ramadan? Kenapa mereka pengen bahkan sampai 6 bulan sebelum Ramadan tiba sudah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dipertemukan dengan bulan Ramadan? Kalau bukan disebabkan ada hal yang spesial di dalamnya, maka tentulah tidak menginginkan seperti itu. Kalaulah bukan terdapat di dalamnya kebaikan yang sangat banyak, maka tentulah mereka tidak merindukan bulan suci Ramadan. Wahai saudaraku yang merindukan bulan Ramadan, ketahuilah kenapa kita merindukannya. Satu, karena bulan Ramadan adalah bulan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Surga adalah sesuatu yang dirindukan, bahkan menjadi tujuan kita. Ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepadanya dan kita meminta kepada Allah agar Allah masukkan kita kepada surga dan dijauhkan kita dari api neraka. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Maka bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka itu, dan bahkan Allah belenggu musuh nyata bagi manusia, yaitu syaitan yang selalu menggoda manusia, yang selalu merayu manusia untuk melencengkan kita dari jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma hadara Ramadan, tatkala Ramadan itu sudah tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat, menyemangati orang-orang yang ada di sekitarnya. Faqala qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, dan dibukakan di dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, dan kemudian ditutup di bulan Ramadan pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kebaikan itu mudah bagi kita. Amal saleh itu sangat ringan bagi kita. Karena syaitan yang selama ini menggoda, yang syaitan selama ini mencoba untuk melencengkan kita, membuat kita tidak bersemangat dalam ibadah, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Faman hurrima khairuha faqad hurrim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dijauhkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan itu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka inilah
Kenapa kita harus merinduinya? Dan ketahui pula lah bagi orang-orang yang selalu menanti-nantinya, yang selalu berusaha menunggu setelah Ramadan usai, kemudian kita menjalani kehidupan kita kembali 6 bulan setelah Ramadan, maka kita berdoa kepada Allah agar seluruh ketaatan kita, seluruh amal saleh kita, dari siyam, dari qiyam, dari tilawatil Quran, dan kemudian infak dan sedekah kita, bahkan seluruh kebaikan-kebaikan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, kita berharap kepada Allah agar kemudian Allah menerima kebaikan-kebaikan itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian berjalan 6 bulan setelah itu, kita berharap agar Allah pertemukan kita kembali dengan bulan-bulan berikutnya. Maka kita berharap Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini dan kemudian Ramadan tahun-tahun berikutnya, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua, untukmu yang merindui Ramadan, ketahuilah Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari nerakanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jelas dalam hadis ini dipahami bahwa siapapun dari umat Islam yang merasa muslim dan beriman, kemudian dia berpuasa dan puasanya lillah atas dasar iman kepada Allah dan mengharap dia tidak makan, tidak minum, kemudian tidak mendekati pasangannya di siang hari, maka kemudian apa yang dilakukan? Meninggalkan sesuatu yang membatalkan ibadah puasanya, dia lakukan lillah dan mengharap kepada Allah sebagai ampunan, maka kemudian Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadisnya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, malam pertama dalam bulan Ramadan, fanada munadin, ada suara yang memanggil, wa ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, orang-orang yang cinta dengan amal saleh, terimalah, ini bulan yang engkau cari itu, ini bulan yang penuh dengan kebaikan itu, inilah saatnya Anda untuk mengencangkan semangat, mengobarkan semangat Anda untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ya baghiyas syarri aqsir, wahai Anda yang masih suka mencari dosa, melakukan maksiat, yang senantiasa jauh dari syariat, hentikan di bulan ini. Hentikan. Ini bulannya orang-orang saleh, bulan yang melakukan kebaikan, bulan di saat kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang tidak mendapatkan kebaikan, ampunan dari Allah di bulan ini, sementara dia bertemu dengan bulan ini. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ketika dia menaiki mimbarnya, dia mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat lantas bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, kami tadi mendengarkan engkau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Lalu kemudian menyebutkan satu persatu, di antaranya bahwa syaqiyun abdun, celaka manusia itu, celaka seorang hamba itu, bertemu dengan Ramadan sehat walafiat, diberikan kesempatan bertemu dengan bulan ampunan, dengan bulan kebaikan yang dijanjikan Allah ampunan di bulan tersebut, tapi dia melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dan didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Jangan sampai kita termasuk dari hamba-hamba yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang penuh berkah itu, bulan yang penuh dengan ampunan itu. Sebagaimana kisah yang sudah kita sebutkan di awal, sementara 2 sahabat ini sangat jaraknya sangat jauh. Yang satu hidup setahun setelahnya meninggal dunia dan bertemu dengan Ramadan, ternyata dia lebih awal masuk surga.
Jawabannya dari Nabi SAW langsung, bukankah dia telah bertemu dengan Ramadan kemudian dia berpuasa? Ya subhanallah, bagi yang belum tahu keutamaan Ramadan, bagi yang tidak merindukannya, maka sadarilah diri kita, ikhwafillah rahimakumullah. Betul-betulkah, apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul merindukan Ramadan, atau hanya sekedar dengan ucapan kita rindu dengan suasana-suasana berbuka puasa, kita rindu dengan suasana-suasana ya buka bersama, mulai fenomena-fenomena yang harus kita waspadai hari ini, fenomena-fenomena yang akan merusak kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan, bahkan meninggalkan salat berjamaah, bahkan ikhtilat terjadi dalam puasa Ramadan di bulan yang penuh dengan ampunan tersebut. Maka hari ini saya ingatkan diri saya dan seluruh kaum muslimin, ya, acara buka bersama antara angkatan, barangkali dimulai dari angkatan SD-nya, angkatan SMP-nya, angkatan SMA-nya, bahkan mungkin sampai angkatan perkuliahannya, bahkan mungkin sampai angkatan apa? Kawan-kawan bekerjanya dulu di sebuah perusahaan. Mulai dihitung dari awal Ramadan, pekan pertama dengan angkatan ini, pekan kedua angkatan ini, dan seterusnya. Yang seharusnya dihitung adalah pekan pertama saya khatamkan Al-Quran sekali, pekan kedua saya khatamkan 2 kali, dan seterusnya. Tanpa kita sadari, apakah kegembiraan ini yang kita rindukan? Apakah suasana ini yang membuat kita menanti Ramadan? Ataukah kesahduan kita di dalam beribadah kepada Allah? Ataukah dalam rangka menjemput ampunan Allah? Bahkan Nabi SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar. Di malam Ramadan Allah berikan fasilitas di mana ada orang-orang yang Allah bebaskan dari nerakanya. Allahu Akbar. Wadzalika kulla lailah, dan itu terjadi pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Maka kita doakan diri kita, kita doakan keluarga kita, kita doakan orang tua kita agar supaya mereka dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, kerinduan mana yang kita tunggu-tunggu? Kerinduan untuk menjemput ampunan Allah, menikmati hari-harinya dengan berpuasa Ramadan dan malamnya dengan qiyam Ramadan. Di sela-sela itu kita tilawah, di sela-sela itu kita melakukan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, kenapa kita merindui Ramadan? Untukmu yang merindukannya, karena Ramadan bulan diijabahkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan ibadah yang sangat mulia dalam Islam, dan doa adalah kebaikan yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada, merubah takdir kita kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan Nabi SAW mengatakan, thalathun la turaddu da'watuhum, atau thalathun la turaddu da'watuhum. 3 kelompok orang yang tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Salah satunya adalah orang yang berpuasa. Wabil khusus as-saimu 'inda fitrih. Apabila dia berbuka atau di saat dia berbuka, maka itu memiliki kesempatan doa kita mustajab. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita. Serius kita memperhatikan bab ini, karena fenomena di masyarakat semakin sore semakin ramai di luar rumah, semakin sore semakin penuh pasar-pasar Ramadan. Bahkan semakin mendekat waktu berbuka puasa, maka semakin banyak orang di luar rumah. Hati-hati dengan tipu daya syaitan. Kita dipalingkan olehnya untuk tidak memanfaatkan waktu mustajab itu. Kepada para ummahat, setengah jam menjelang berbuka, sudah, yang masalah dapur selesai. Kita sebagai suami, ajak anak, ajak istri, ajak keluarga untuk bersiap diri. Fokus memanfaatkan waktu-waktu mustajab
untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena as-shaimu inda fitrih, ya, orang yang berpuasa di saat dia berbuka memiliki ya doa yang mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwah fillah rahimakumullah, hati-hati jangan sampai kita lewatkan waktu-waktu yang mustajab. Apalagi malam ya tinggal sepertiganya, waktu-waktu sangat mustajab, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwah fillah rahimakumullah, karenanya kebaikan sangat banyak. Pintu surga dibukakan Allah, pintu neraka ditutup Allah. Doa-doa kita mustajab. Kemudian pada bulan itu adalah bulan ampunan, bulan dibebaskan manusia dari neraka Allah, bebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang mesti kita persiapkan? Pertama, buktikan kerinduan kita dengan memperhatikan poin-poin berikut ini. Yang pertama, persiapkan ilmu untuk menyambut bulan Ramadan. Kita pelajari fikih Ramadan. Segala hal yang terkait dengan rukun, syarat dan sunnah-sunnah puasa. Apa rukunnya, kemudian apa syaratnya, apa sunan-sunannya, apa yang menjadi makruh untuk dilakukan dalam bulan Ramadan, dan apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Banyak orang, Pak, puasanya sampai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sah puasanya. Tapi kemudian barangkali dia hanya sekedar puasa, kualitas puasanya tidak ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, puasa, tapi tidaklah puasa yang ia jalani itu melainkan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Nilai puasanya enggak ada. Maka beribadah Ramadan, berpuasa dalam Ramadan didasari dengan ilmu. Buka di sini buku fikih puasa, ya, harus dibaca. Karena dengan itulah kita akan bisa memahami ilmu dengan baik. Ya, terkait masalah berbuka puasa, terkait dengan masalah sahur, ya kan? Apa saja yang disunahkan di saat kita ya berpuasa, apa saja yang diharamkan untuk dilakukan. Masalah sirine misalnya, ya kita harus tahu. Itu bukan akhir untuk menahan. Ya, kalau dulu di kampung kan ala bunyi sirine, jangan minum julai. Ya subhanallah, itu hanya sekedar mengingatkan. Padahal dalam syariat apa? Kapan kita al-imsak itu memulainya? Ketika azan subuh. Tapi ketika sirine dibunyikan, jangan buat kopi julai. Ya kan? Dipakai pula air hangat kan? Saat kopi sudah dingin, azan tiba. Karena begitu. Nah, artinya sebuah peringatan yang dibuat oleh pemerintah kita agar kita berhati-hati. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan, ya, jangan sampai Ramadan ini hanya menginginkan lenga-lenga saja. Kan banyak ngawak ke kita. Padahal harus diisi dengan kebaikan. Di dalam Islam itu disebutkan yang dibolehkan untuk melengah puasa itu anak-anak. Di dalam sebuah athar disebutkan, dalam sebuah dalil disebutkan bahwa di zaman dahulu generasi salaf, anak-anak itu telah diajak untuk berpuasa. Kata Nabi SAW, ajak mereka berpuasa. Dan kemudian kalau seandainya mereka merengek, ingin menangis, ingin berbuka, maka dulu para ummahat di zaman dahulu mereka membuatkan mainan yang membuat mereka asyik untuk berpuasa, lupa makan, lupa minum karena mainan. Tapi tidak ada hadis yang menyebutkan orang dewasa harus lengah-lengah puasa. Yang ada melengah puasa itu anak-anak. Dihadirkan mainan, dihadirkan sesuatu yang membuat dia bisa lupa dengan puasa, lupa dengan makan dan minum. Kalau kemudian setelah mereka merengek lagi,
mainkan lagi, kasih lagi mainan, begitu seterusnya sampai mereka selesai puasa 1 hari. Kalau orang dewasa tidak ada cerita lenga-lenga puasa. Hilir mudik pakai motor, lolok-lolok di masjid. Jangan. Ambil mushaf, baca Al-Quran, targetkan berapa kali yang harus kita khatamkan. Itu kan, kalau tidak istirahat sejenak, letih badan, istirahat sejenak, berzikir, bertasbih, bertahmid, lakukan kebaikan. Karena bulan Ramadan bulan kita fastabiqul khairat, bulan kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal saleh kita, bukan memperbanyak istirahat. Makanya ini menjadi ujian bagi orang beriman. Nabi SAW menyebutkan Ramadan itu adalah bulan panen, bulan kita menuai, dan bulan Sya'ban itu bulan kita merawat dan menyirami. Bulan Rajab bulan kita menanam. Makanya di bulan Sya'ban kalau tidak melatih puasa, tidak mencoba puasa sunnah, makanya ketika awal Ramadan terasa itu puasa tua nyawa, puasa yang paling berat dalam hidup kita. Karena selama hidup tidak pernah aktivitas semuanya terganggu. Nampak mana puasa itu. Awal kalau sudah Sya'ban ini sudah kita mulai berlatih puasa, awal Ramadan itu seperti biasa. Insya Allah tidak terganggu itu. Tidak akan terganggu. Ya, sahur itu tidak akan membuat kita berat untuk aktivitas di pagi harinya. Tidak akan membuat kita ya untuk tidur-tiduran. Nah, latih selama 1 bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak siyam, melatih qiyam, melatih tilawatil Quran. Karena di bulan Ramadan bulan kita panen. Iya kan, lewang panen kalau tidak menanam. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan bisa panen kalau tidak menanam. Maka mulailah ditanam benih itu. Sirami di bulan Sya'ban ini, airi dia. Sehingga di bulan Ramadan ibaratnya kita panen kebaikan-kebaikan. Di bulan sebelumnya kita sudah melatih. Itu sudah biasa. Kalau salat malam alhamdulillah. Kalau tilawatul Quran sudah terjaga, apalagi puasa sunnah sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lakukan itu, bahwa dia tidak meninggalkan puasa. Bahkan Usama berkata kepadanya, aku tidak pernah melihat kamu paling banyak puasa di bulan ini ya Rasulullah. Maksudnya di bulan Sya'ban. Nabi mengatakan ini bulan yang dilalaikan oleh manusia dan bulan di mana diangkatnya amal tahunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwafillah, ini yang pertama kali harus kita persiapkan adalah ilmu. Ya. Nah, kalau tidak, ya di bulan Ramadan ini godaan televisi berat, film-film sangat menggoda, karena itu akan memalingkan manusia dari kebaikan. Sebaiknya bulan Ramadan itu dimatikan televisi kita. Ya, kalau masih ada yang punya TV di rumah, ya kecuali hanya sekedar untuk menghidupkan ya berita atau saat-saat ingin berbuka, nggak masalah. Ya kan? Jangan hancurkan Ramadan kita oleh ya hiruk pikuk masalah penghitungan suara. Iko komentar awak disampai di sini, bicarakan ke maksud. Sampai di situ, itu saja sudah. Jangan rusak Ramadan kita dengan ya hal-hal yang tidak ada kaitan dengan ibadah puasa kita. Bahkan kalau kita tidak hati-hati akan membuat rusak puasa kita. Kan menyobi uang dia tahu, ya kan? Bicarakan orangnya terus, ya, membicarakan ya ketidakadilannya begini, macam-macam. Habis Ramadan kita. Maka itu ilmui diri. Karena berilmu itu akan mengantarkan kepada kemantapan. Dan ketika kita punya ilmu, kita beribadah kita benar. Ya, benar dalam ibadah kita. Apalagi ya masalah sahur misalnya. Itu di waktu-waktu sahur, waktu yang mustajab, ya kan? Itu akan diganggu kita oleh suasana-suasana siaran televisi. Ya, banyak sekali itu.
Bahkan waktu mustajab itu sudah menyanyi. Bahkan tak jarang juga masjid pengurusnya menghidupkan nyanyi namun walaupun bahasanya bahasa Arab gitu kan, tapi dengan musik, dengan ini kemungkaran ikhwafillah. Ini kemungkaran. Belum lagi nanti yang satu ya sahur, ini bukan tidak baik, tapi kemudian hal ini perlu kita jaga. Mungkin orang sedang berdoa mustajab, ya sedang khusyuk, ya kan? Ya terkadang sahurnya dipakai pula lagi pakai apa? Pakai gendang dan seterusnya. Pakai buduk, ya macam-macam. Cara-cara orang yang mengekspresikan sesuatu itu tanpa ilmu. Apalagi nanti ya diputar nyanyian-nyanyian, ya kasidahan dan sebagainya. Itu adalah kemungkaran yang harus kita jauhkan dari masjid kita, yang harus kita jauhkan dari ya masyarakat kita. Didik mereka dengan agama yang benar berdasarkan ilmu. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, yang mesti kita persiapkan selain ilmu adalah iman. Ya. Persiapkan diri kita betul-betul. Persiapkan hati kita untuk menyambut Ramadan. Ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mesti diurus, segerakan selesaikan sebelum Ramadan. Karena kita ini orang yang terganggu oleh pikiran, oleh urusan-urusan, dan bahkan mohon maaf, ya, ada orang yang memilih ya di bulan Ramadan ini barangkali untuk ya menjadi ya orang-orang yang menghabiskan waktu di pasar. Misalnya, kalau memang sehari-harinya berdagang ya sudah lakukan, tapi ingat, ya ada orang-orang yang selama 11 bulan tidak berdagang memang, tapi tiba-tiba di bulan Ramadan menjadi pedagang. Kalau cina baba itu lah tajir selama setahun, tu kan? Mau cina itu kondisi beliau, ya kan? Beliau itu tajir, ya kan? Dan itulah kegiatan dia. Gak masalah saya lakukan, tapi ingat bahwa di pasar kita tetap menjaga hati dan diri kita. Yang selama ini ya yang mungkin tidaklah menjadi orang berdagang, saya kira cukuplah kita memilih berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Janabat Zanzami tentu ya orang sangat butuh di tempat dia nanti, ya kan, untuk berbuka puasa dan seterusnya, restoran beliau. Tapi biasanya tutup emangnya di awal-awal memang awal tutup, insyaallah. Ya. Kemudian diberikan kesempatan untuk ya setelah itu kaum muslimin ya untuk menyempatkan diri berbuka di sana. Ikhwan fillah rahimakumullah. Persiapkan iman kita. Persiapkan iman kita menghadapi Ramadan. Karena iman itu akan menentukan bagaimana kita menjalani Ramadan. Jadi kalau tidak, ikhwan fillah, maka Ramadan hanya tinggal cerita. Ramadan hanya tinggal cerita, kita melihat orang-orang yang Masya Allah fulan selesai sudah khatam, Masya Allah fulan Masya Allah sudah sekian kali dia khatam. Kita menceritakan saja. Tapi bagaimana kita dalam kafilah itu? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak menikmati Ramadan dengan ibadah yang mulia. Masjid kita Masya Allah ya, ini 24 jam Ramadan dibuka, alhamdulillah. Bisa kita tilawah di sini, bisa kita ngaji duduk di sini. Dan subhanallah, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka persiapkan iman kita. Maka sebaik-baik cara untuk menyambut Ramadan adalah kita bersegera ya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bertaubat kepada Allah adalah taubatun nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dengan kita bertaubat kepada Allah, kita akan beruntung. Ya, kita akan beruntung menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hal yang bisa menguatkan hati kita untuk kokoh dalam ketaatan adalah nilai iman itu sendiri. Nilai iman itu sendiri. Karena betapa banyak orang yang ingin Ramadan, bertemu Ramadan dan dipertemukan Ramadan, tapi Ramadan tidak didasari dengan ilmu, imannya tidak kokoh. Ramadan ya hanya di awal-awal saja yang semangat. Masuk pertengahan kedua sudah mulai loyo dan sudah mulai berpindah semangatnya.
dari tempat yang paling mulia ke tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulailah. Padahal di 10 terakhir atau di akhir-akhir Ramadan itu semakin kuat dan semakin mulia ibadah itu. Maka kalau seandainya ya orang rumah kita mengajukan proposal menjelang datang bulan Ramadan nih Bang, maka dikabulkan enggak? Kira-kira dikabulkan enggak? Apa proposalnya Ustaz? Proposalnya adalah segala bentuk kebutuhan yang dibutuhkan dalam berhari raya nanti. Mulai apa Bang? Mulai dari kue, mulai yang wak pakai, mulai yang kita pakai, baik itu baju maupun sendal dan tas dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya para ummahat ya mengajukan proposal sebelum datang Ramadan, dikabulkan Bang? Insya Allah dikabulkan. Sehingga kita tidak disibukkan lagi. Ya, ketika 10 Ramadan terakhir itu jangan lagi kita ke pasar. Rusak ibadah kita. Rusak pahalanya nanti. Ya kan? Kan di pasar itu berbagai macam bentuk dan tingkah laku orang. Cara berpakainya juga berbeda-beda. Sementara kita disuruh Allah untuk menjaga mata kita. Kan? Oleh itu ikhwafillah, jangan rusak nilai-nilai puasa kita dengan kita mendatangi tempat yang paling dibenci Allah. Kalau bisa, kok bisa, ya kan? Sebelum Ramadan, segala kebutuhan-kebutuhan itu sudah kita selesaikan. Sehingga di hari-hari yang penuh barokah dan ampunan itu, kita sama-sama sudah siap untuk ya mentargetkan diri kita ya untuk menikmati malam-malam 10 terakhir dengan qiyam. Di sini ada qiyam nanti Bang? Hah? Ada? Insyaallah. Qiyam datang ke sini kan? Datang sama-sama kita sini. Dulu ada itikaf. Masya Allah, nikmat sekali. Masjid dekat dengan kita. Makan disediakan Bang ya? Tentu ditanya. Taib ikhwafillah rahimakumullah. Maka oleh karena itu yuk kita nikmati, kita rindui, dan kita nanti bulan yang penuh ampunan itu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya pertemukan kita. Naam. Yang berikutnya yang perlu kita persiapkan selain ilmu, keimanan adalah akhlak. Seperti mana yang telah disebutkan tadi, betapa banyak orang yang menjalani ibadah puasanya, tapi kemudian akhlaknya tidak berubah. Lisannya tidak berhenti berbicara, menggunjing orang. Sudah cukup, ini Ramadan ini sudah. Kalau ada orang-orang berkata kasar kepada kita, katakan inni mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Sudah, ini bukan waktunya sudah. Ini bukan waktunya kita berdebat. Ya, kalau Anda pilih nomor sekian, saya pilih nomor sekian, tidak usah, itu sudah. Tinggalkan, itu urusan mereka, itu sudah. Ini sesama jemaah kelahi, ya kan? Yang satu yang merasa terzalimi, yang satu merasa terzalimi. Ya ikhwafillah rahimakumullah, tinggalkan sudah itu. Kita masuk kepada ibadah yang sangat mulia di sisi Allah dan sangat bernilai ya di sisinya. Kemudian yang keempat yang perlu kita persiapkan ikhwafillah rahimakumullah adalah kesiapan diri untuk beribadah. Setelah kita punya ilmu, setelah kita memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, kita persiapkan diri kita dengan penuh keimanan, dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita perbaiki akhlak kita siapkan diri kita, sudah saya akan mencoba menjaga lisan, menjaga ya mata dan pendengaran saya akan jaga itu semuanya. Kita berusaha menjadi menjadi orang-orang yang menjalankan puasa dengan penuh ya kenikmatan dan tingkat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menginginkan ya orang-orang yang as-shaim al-qaim, ya orang-orang yang puasa dan orang-orang yang mendirikan puasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, persiapkan diri kita sudah. Cara mempersiapkan diri untuk ibadah bulan Ramadan
Tidak ada cara melainkan melatih diri di bulan Sya'ban ini. Kalau kita final bertanding, ibarat orang main bola, itu kan, tentulah tim tersebut melakukan latihannya bahkan sebulan, bahkan jauh sebelum itu telah melakukan latihan-latihan, kelenturan, passing, cara nendang. Kalau ada nanti penalti, siapa yang mengambil, sudah disiapkan strategi-strategi itu. Siapa yang akan jadi kipernya, siapa strikernya, siapa yang tengahnya, siapa yang back, itu sudah diatur sedemikian rupa. Larinya dilatih, kemudian ya minumnya, kemudian makannya, fisiknya, setiap hari hadir di gym dan seterusnya. Itu sudah dipersiapkan oleh pelatih. Tinggal hari hanya penuh dengan tenaga yang mantap untuk melawan. Ya, kita juga demikian. Ketika Ramadan tiba, jangan sampai hari itu kita teringat nak berpuasa. Ya, sudah diwajibkan Allah, iya bismillah. Tapi kemudian kalau tanpa latihan rasanya akan terasa berat bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ikhwafillah rahimakumullah. Kalau ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amalan yang paling mulia di bulan Ramadan adalah menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, ikhwafillah, jangan tinggalkan ibadah tilawatil Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu didatangi Jibril alaihissalam di saat Ramadan tiba dan belajar bersama dengan Jibril alaihissalam. Wa kana Jibril alaihissalam yudarisul Qur'ana fi Ramadan. Makanya tidak heran dalam kisah-kisah para generasi as-salaf kita mendapatkan dia mengkhatamkan, ya, ada yang sepekan sekali atau dalam sepekan itu 2 kali, ya, bahkan lebih dari itu, bahkan sampai ya para ulama-ulama ya belasan bahkan sampai puluhan
Seperti yang diriwayatkan tentang Imam Syafi'i rahimahullah taala, menyelesaikan Al-Qur'an, mengkhatamkan sampai 40 kali dan seterusnya. Masih banyak kisah-kisah para ulama. Kenapa? Karena syiar yang paling utama di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Makanya ketika Ramadan ya sediakan Al-Qur'an di masjid. Kalau kita sudah lebih dahulu datang ke masjid, kemudian kita duduk berdoa setelah azan, atau sebelum azan kita sudah tiba, ambil Al-Quran baca. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Lihatkan ya syiar ini dan hidupkan syiar ini di rumah kita. Anak-anak kita minta mereka ngaji, ya dievaluasi, dilihat sudah berapa juz anak kita ngajinya. Pasangan kita sudah berapa juz, kita sendiri sudah berapa juz. Itu harus ada. Karena Ramadan kalau tidak kita mulai dengan tilawatil Quran, kita sangat rugi, karena bulan Ramadan syiarnya adalah bulan Al-Quran. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah menjadi ya hal yang penting. Ini yang kedua. Ibadah yang ketiga yang tidak boleh lengah kita adalah qiyamul lail atau qiyamut tarawih atau salatul tarawih. Jangan pernah kita lalaikan. Nah, jangan sampai orang tarawihnya berjamaah tapi salat 5 waktunya tidak datang ke masjid. Jangan sampai. Dan bahkan ada orang sholat 5 waktunya tidak dijaga, tapi pas tarawihnya ke masjid. Yang sunnahnya dijaga, yang wajib malah ditinggalkan. Jangan sampai. Jaga sholat 5 waktu kita di rumah Allah, dan malamnya kita melakukan sholat tarawih. Nah, terkait dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat yang dilakukan dengan rahah, penuh dengan ketenangan. Salat yang santai, bisa kita bernafas, ada di situ tumaknina, ada tumaknina dalam salatnya. Bacaan imamnya kita nikmati. Di saat kita sujud kita berdoa kepada Allah. Itulah salat tarawih. Salat di mana kita menikmati ya rakaat-rakaat itu. Kita berdialog dengan Allah Azza wa Jalla setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah. Terkadang di sebagian masjid kaum muslimin ya salat tarawihnya ya salat yang tidak bisa dinikmati. Padahal di dalam salat ada tumaknina ya yang harus kita jaga. Bahkan dari takbir ke Al-Fatihahnya itu hanya beberapa detik saja. Ini jangan sampai terjadi. Nikmati. Ya, sampai ada bahasa orang Al-Fatihah satu nafas, banget. Al-Fatihah satu nafas. Di mana nanti akan kita menikmati ayat-ayatnya itu? Di mana panjang pendeknya, makharajnya tidak akan bisa. Karena dipaksakan harus selesai dalam waktu yang singkat. Ibadahnya, tarawihnya 23 rakaat tapi singkat. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita disuruh Allah untuk menikmati ibadah, bukan cepat-cepat selesai ya kemudian tidak menikmati. Tidak, kita nikmati ibadah kita ya, kita merasakan betapa indahnya kita salat, ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terkadang di sebagian masjid kalau imam tidak cepat ya dikasih kode oleh jemaah dari belakang, batuk-batuk jemaah. Imam merasa tidak nyaman, ke makmumlah terganggu gitu kan. Maka kemudian dia berusaha. Ada juga tahun kemarin kejadian, wallahu taala alam shawab ya. Kita lihat ketika imamnya membaca dengan tartil, datang satu orang dari belakang bawa sendal, dipukulnya imam tersebut. Waliyatubillah. Itu di-share. Itu terjadi di beberapa masjid. Tadi manalah terjadinya. Tapi kemudian dia datang ke depan memukuli imam. Waliyatubillah. Ini ada apa sebetulnya? Kita sedang menikmati ayat Al-Quranul Karim, sedang menikmati salat, tapi kok ada orang yang merasa tidak nyaman, gitu kan? Dengan salat yang dilakukan dengan
dengan cara yang yang pelan-pelan, yang penuh dengan raha itu. Jadi tarawih ya salat yang dilakukan dengan penuh nikmat, ya, dengan santai kita menikmati bacaan-bacaan imam kita. Nah, ini dia. Iwafillah. Ini yang ketiga, kalau Allah pertemukan kita dengan Ramadan, jangan sampai lengah dengan puasa Ramadan, jangan sampai lengah dengan Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, jangan sampai lengah dengan qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ikhwafillah, yang keempat, ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan adalah bersedekah, berinfak. Syahrul judi wal karam, bulan yang penuh dengan kedermawanan, bulan yang penuh dengan kedermawanan. Kita berbagi. Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithla ajri sha'im min ghairi ayang qusa min ajri sha'imi syai'a, maka dia mendapatkan pahala orang itu. Berlomba-lombalah kita. Kalau tidak bisa kita berikan makan seperti mana orang berikan, cukup kita belikan satu kotak air. Berapa satu kotak air, Bang? 20 lah. Ada 10 lah. Dapat 5 boleh kini lah. Alhamdulillah. Mengantarkan ke masjid. Beberapa tempat-tempat yang kita pahami orang berpuasa itu antarkan ke masjid. Ya, subhanallah. Kita mungkin tidak bisa berapa bungkus nasi, satu bungkus nasi. Tidak bisa banyak-banyak, sedikit. Yang penting sesuai dengan kemampuan. Pisang banyak belakang rumah, tahu bang, lah masak Ramadan. Sekian sikat kasih ke orang. Berbagi. Allah berikan kepadanya pahala itu. Bayangkan. Makanya orang yang cerdas, mukmin yang cerdas itu selalu berusaha bagaimana puasa hari itu dia bukan puasa satu orang dia. Kalau kita puasa ya untuk diri kita. Tapi bagaimana pahala puasa itu bukan pahala satu orang berpuasa. Caranya bagaimana? Dengan berbagi makanan. Alhamdulillah, none. Nggak pisang deh bang, salah sobik deh bang ya. Nggak pisang, nenas. Ayo berbagi. Antarkan ke pokan, bisa dibagi nanti. Ya Pak ya. Nanti ya. Kami menyediakan juga setiap hari 200 pieces. Setiap hari bagi. Silakan. Kaum muslimin dari mana saja silakan berbagi, kita buka. Silakan. Karena nikmat bulan itu. Bulan yang penuh dengan hati itu lapang memberi. Dan itulah kebaikan yang Allah bukakan di hati kita. Ikhwafillah rahimahullah, maka as-sadaqah itu adalah kebaikan yang sangat utama di bulan Ramadan. Jangan pernah lalai kita. Berikan Pak. Tidak bisa kita banyak, sedikit. Tidak bisa belasan bahkan puluhan bungkus, tidak masalah. Ikhwafillah rahimahullah, kita masih ingat bahwa kalau kita menceritakan bagaimana kedermawanan Nabi SAW dan bagaimana kedermawanan kaum muslimin secara umum. Hari ini kalau misalnya kita lihat di televisi bagaimana di Masjidil Haram Mekah ataupun di Madinah, Masya Allah tabarakallah, orang-orang yang umrah di bulan Ramadan menikmati betapa bahwa berbukanya itu sangat indah di Masjid Nabawi, dan itu disediakan. Berlomba-lomba mereka Pak, bekerja mereka di 11 bulan, hasil itu digunakan di bulan Ramadan. Berbagi. Ikhwafillah rahimahullah, jangan lengah. Yang pertama apa tadi? Siyam. Yang kedua, tilawatil Quran. Yang ketiga, qiyam. Yang keempat, sedekah. Kalau Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, yang empat ini jangan lengah kita. Kemudian yang kelima, ikhwafillah rahimakumullah, adalah beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selalu beriktikaf sampai beliau wafat di kota Madinah. Dia beriktikaf setiap tahun
di bulan suci Ramadan di 10 terakhir, di mana kita mulazamatul masjid, kita berdiam diri di masjid, kita menanti, mengintai malam Lailatul Qadar. Indahnya bukan main, ya kan? Maka yang tidak punya keterikatan pekerjaan misalnya, yang tidak harus ceklok jam sekian, jam sekian, ya, jam kerja kita adalah jam sholat kita gitu kan, lapang sekali waktu kita, janganlah Anda sia-siakan waktu lapang itu. Tapi tentu orang-orang yang bekerja dengan ikatan dinas itu agak kesulitan. Tapi kemudian ada di antara jamaah ini, subhanallah, ngambil cuti tahunnya di bulan Ramadan dan di 10 terakhir. Agar apa? Agar bisa beriktikaf mereka. Kalau tidak bisa di siang harinya kita full, paling tidak kita di malam harinya kita beriktikaf bersama. Ya, masuk masjid, kemudian kita qiyam, lalu kemudian kita sahur, balik lagi bekerja kita, seterusnya. Yang keenam, ikhwafillah, amal yang sangat utama di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah umrah. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah dan umrah berikutnya adalah kafarah bagi dosa-dosa kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan ma'i. Ya, ibadah umrah yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu menyamai haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh ikhwafillah, ya, apabila kita sudah mengetahui keutamaan Ramadan dan itu membuat kita rindu kepadanya, maka jagalah diri kita dengan persiapan-persiapan ilmu, kemudian keimanan, kemudian persiapan, ya, ke akhlak kita, ya, pribadi kita, kita ukur diri kita, mana dikurang-kurangnya kita di bulan selain bulan Ramadan. Kalau lisan kita yang kurang terjaga, perbaiki akhlak kita. Jaga lisan ini jangan sampai menodai, ya, kekuatan dan nilai ibadah Ramadan kita. Kelemahan kita di mana? Di mata kita. Yuk, jaga mata kita, latih mata kita. Kelemahan kita di mana? Di telinga kita, maka latih telinga kita, dan seterusnya. Yang keempat, persiapkan diri kita untuk beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Sebaik-baik cara mempersiapkan diri adalah melatih di bulan Sya'ban ini dengan berbagai macam kebaikan dan amal saleh kita. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merindui Ramadan, ya, dengan rindu yang sejati, yang suci, ya, bukan rindu yang hanya diucapkan lisan tapi tidak ada di hati. Ya, rindunya berbeda rupanya. Rindunya untuk jalan-jalan subuh, ya kan? Rindunya untuk buka-buka bersama, gitu kan? Rindunya untuk apa? Ya, untuk menonton menjelang berbuka puasa, atau, ya, ngabuburit menjelang sahur dan seterusnya. Nah, kerinduan orang beriman tentu kerinduan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda kita, ingatkan anak-anak bujang kita, ya. Jangan sampai bahasa-bahasa asrama bukan asmara, ya. Asmara subuh katanya kan. Ya, asmara yang mana itu? Ya, orang-orang yang tidak jelas yang tidak memiliki tujuan. Maka kemudian ingatkan anak-anak bujang kita agar mereka tetap terjaga dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Subuh iya, tapi kemudian setelah itu, ya, gonceng-goncengan laki-laki dan perempuan, ya, jalan-jalan, dan seterusnya. Dan ini adalah bukan ini yang kita inginkan Ramadan kita. Tapi Ramadan yang penuh dengan keimanan, ketakwaan, yang diharapkan setelah kita selesai menjalankan Ramadan ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi, saya akhiri dengan perkataan beliau ini. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, kedudukan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya seperti kedudukan Yusuf alaihissalam di antara anak-anak Yakub alaihissalam. Yakub memiliki anak 12 orang. Anak yang menonjol, yang paling dicintai olehnya adalah Yusuf alaihissalam.
Maka saudara-saudara Yusuf di saat mereka memiliki dendam dan dengki kepadanya, dibuang Yusuf ke dalam sumur sampai pada akhirnya Allah bebaskan dia dan Allah angkat menjadi seorang menteri, yang pada akhirnya saudara-saudaranya datang kepadanya untuk meminta jaminan dan perlindungan. Bulan Ramadan, 11 bulan yang kita lewati, banyak dosa, banyak khilaf dan salah yang kita lakukan. Maka sebagaimana Yusuf alaihissalam mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada dosa bagi kalian. Dengan ucapan Yusuf alaihissalam, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa saudara-saudaranya itu. Dengan datangnya bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosa kita di 11 bulan lainnya. Maka Imam Juzi mengatakan kedudukan bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya seperti kedudukan Yusuf alaihissalam di antara saudara-saudaranya. Dengan doa Nabi Yusuf, Allah ampunkan dosa saudara-saudaranya. Dengan hadirnya bulan Ramadan, harapan kita dosa-dosa kita di 11 bulan lainnya itu Allah ampunkan dan Allah berikan ridha dan pemaafannya kepada kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.